Sampai detik ini aku masih sholat pakai sarung. Aku pernah umroh waktu aku kelas 6 SD mau masuk ke 1 SMP. Oh. Aku tuh doa depan Ka'bah. Kepercayaan di Thailand sih yang aku dengar tuh kayak kalau punya anak transgender tuh berkah. Right. Gitu kayak ya keberuntungan di keluarga gitu loh. Iya. Mau operasi lagi nih 400 cc 36D. Mau yang 1000 cc juga bisa. Kebayang tapi kan kalau di Islam juga kita tidak boleh merubah atau mengurangi. Itu emang ada. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back. Masih another episode of Safe Space with the one and only Milen Cyrus. Si kakak paling cetar nih kak. Gimana kak? Episode barusan udah panas banget. Saya sudah tidak memakai outer saya karena terlalu panas. Oh, mungkin dibuka lagi. Oh gitu ya. Jangan. Tapi sekarang udah ada. Sejak aku tato ya, aku sekarang udah lebih kayak pede loh buka baju. Jadi kayak berasa ada lapisan. Which means, ini langsung aku mau mulai masuk. Aku adalah seseorang yang selalu bilang bahwa, gini. Kan ada orang-orang yang terutama yang agamais bilang bahwa body modification, merubah tubuh itu tidak boleh. Ya, beda-beda agama mungkin beda-beda ya. Yep. Tapi dari agama aku pun, dari Kristen pun, kebanyakan bakal bilang bahwa jangan tato. Itu kan tindik di muka itu nggak boleh gitu, kayak katanya kalau di tempat kita tuh bilangnya tubuh ini tuh bait Allah gitu, ini adalah kayak apa ya, ini tubuhnya milik Tuhan gitu, kita nggak boleh merusak tubuh yang Tuhan berikan, kita harus menjaganya dengan baik karena setidaknya untuk orang Kristen tuh kayak Tuhan tuh tinggal di dalam kita, jadi ini rumah Tuhan nih jangan dirusak gitu kan. Bagaimana pendapat Milen tentang itu, mengubah body modification? Aku setuju, maksudnya bukan setuju ya, tapi kalau di Islam juga kita tidak boleh merubah atau mengurangi. Itu emang ada di Islam. Ditambah pun juga nggak boleh. Baru mau bilang ditambah nggak boleh juga? Iya, nggak boleh. Tambah sedikit pun nggak boleh. Kalau tambah cakep? Kalau tambah cakep, tapi nggak boleh buatan. Oke. Natural. Oke. Nah kalau dari Milen sendiri dengan itu sesuatu yang Milen percaya? Maksudnya itu statement yang dipercayain Islam secara umum atau statement Milen juga percaya itu? Percaya dan itu ada juga di Islam. Okay. Tidak boleh menambahkan sesuatu dan tidak boleh diubah. Ada diubahnya juga ya? Iya. Yeah. Dan tidak boleh dikurangkan gitu. Kita ngomong orang secara umum dulu sebelum kita masuk ke kasusnya Milen ya. Tapi orang secara umum kalau ngomong kayak gitu kan kayak makeup itu gimana? Kalau makeup itu kan mempercantik, bukan menambah. Menambah kecantikan, tapi bukan dalam hal permanen. Oke. Masih bisa dihapus kan? Kalau tindik? Kalau tindik melukai kayaknya itu. Tapi tindik dalam Islam itu kan aman kan, kayak banyak yang ada tindik sini itu juga bukan? Kalau Islam ditindik aman gak sih? Kalau perempuan boleh. Kalau perempuan boleh sama anak pang. Saya yakin itu tidak ada di dalam Islam ada. Ya tapi emang boleh. Anak pang. Mau di mana si alis? Sekali mau lagi sebelum kita dihujat, belly dance semua ada. Saya dan Milen di sini merepresentasikan pendapat dan pengertian kita masing-masing terhadap agama kami dan bukan agama kami pada sebenarnya. Jadi kalau ada kesalahan ya salahkanlah kami karena ketidaktahuan kami ini yang terbatas ya. Ya, tapi kan kita ngobrol apa adanya. Bahas tindik perempuan. Betul. Emang dia kecil. Yeah. Betul dong. Oke. Anak pang. Ya, bebas. Siap Mil. Oke. Nah, tapi kalau gitu pendapat kamu gimana? Maksudnya kamu kan punya perjalanan body modification nih. Baru kita tahu yang pertama nih. Gitu kan. Udah berapa banyak body modification? Baru kalau untuk di wajah baru nose, rhinoplasty. Okay. Ya.
Kalau untuk yang lainnya paling kayak treatmentnya filler, botox gitu-gitu. Aku juga udah hilang tapi. Ya kamu masih oke kok. Makasih. Terus Terus yang permanen kalau- berarti hidung ya. Oke. Ya permanen hidung. Ini udah kelima kali Hah? surgery-nya. Dan kuping kanan kiriku udah dibelek tulang belakangnya. Jadi diambil untuk ear cartilage. 5 kali tuh kayak 5 kali kurang bedah. puas. Kurang puas. Oke. Tapi bagus loh. Eh, Kayak nggak, it's okay ya. ya masih belum sempurna. Mau operasi lagi nih? Apa lagi maunya? Itu udah bagus, angle-nya udah lancung depan. Lebih macam lagi. Terjadi Pinocchio lu Mil. Yang penting kan kayak udah angle-nya udah bagus. Gak, karena Pinginnya lebih apa? merasa aku pengen lebih more natural gitu. Oh, aku pengen kayak nge-feelin ini kayak betet nih. Betet, itu Nanti bisa. Info-info ya. Itu bisa. Iya. Sekarang tau gak sih? Adek aku kan pacarnya influencer. Sekarang tuh ada kayak perusahaan-perusahaan Korea Yang lagi cari influencer untuk ditawarin 1 bulan penuh loh. Dikasih. Operasinya, tiketnya, hotelnya, makannya semua fully. Aku udah masukin nama. Bareng nggak? Aku juga Thailand. Thailand. Aku tadi mau bilang ajak-ajak tapi nanti aku tidur bangun-bangun. Oh loh. Aku bilang ke Siapa dokter. aku? Udah ada berat di sini gitu. Iya loh. Yang aku dicopot. Ini punya Mila. Jadi kebalik. Berat. Aduh oke. Fokus. Oke, perspektif kamu gimana? Kalau tadi kamu bilang iman kamu berkata nggak boleh merubah, tapi pada saat operasi pertama itu apa? Payudara. Oke, payudara. Pertama kali pas kamu mau operasi payudara itu kayak gimana dengan, kan beda dengan apa yang kamu percaya. Cara pikir kamu gimana? Kalau menurut aku ya payudara itu masih bisa dicopot. Oh jadi Betul. nggak permanen nih ya? Betul kan aku bilang. Iya. Itu kan yang permanen yang nggak boleh. Oke. Kalau yang masih bisa dicopot, implan masih bisa. Oke, ini- Mungkin ganti size itu I see. ini kalau ini udah berapa kali? 1 kali. Oh 1 kali. 400 cc 36D. Oh itu bisa pilih by size ya? Ah bisa dong. I see. Mau yang 1000 cc juga bisa. Kebayang tapi kan kelelep kamu. Oke. By the way itu kayak keras atau belum? Itu kayak dulu tuh bukannya kayak ada. Kamu mau ada coba? beda. Nggak mau, nggak apa-apa. Saya jangan. Natural, Saya enak takut, banget saya loh. takut. Oh nggak apa-apa. Juicy. Saya nanya aja. Kayak ada yang Kamu yakin? keras, terus ada yang kayak lebih natural. Kalau aku Semakin pakai lama kan semakin natural harusnya ya. benar. Kalau aku pakai yang Motiva yang teal drop. Jadi jatuh. Kayak papaya. Pokoknya enak banget ya, aduh. Jadi normal. Saya mencoba straight nih sama sih. Enggak, justru Kayak, yang punya aku nih best seller. I see. Oke. Dan itu Enggak genggam aja gitu. Enggak apa-apa. Pasti. Saya janji setelah episode ini pun saya tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau mau di take out bisa. Bisa, ganti size bisa. Dicabut masalah. bisa. I see. Jadi bagi kamu selama itu bisa reversible, aku nggak apa-apa gitu. Betul. Dan bisa I see. bikin 6 kayak kucing. Gimana Jadi maksudnya? 6 biji. Kalau ada yang fetish kayak gitu sih aku udah kayak Ada itu di Thailand ada yang operasi gitu. bercanda. Serius ada. Itu Kamu tahu kan yang kalau di Amerika tuh yang ada yang kayak lidah kadal jadi Iya, apa? iya. Nah, itu ada yang kayak kucing, dia tambahin implan sini. Dan buat apps Fully pun fetish juga ya? pakai implan yang kayak mau bagi iya bagus. aku tahu tuh yang cowok-cowok yang Ya. Nah, dia pengen jadi kucing. dia pingin jadi kucing. Ya ada furry fetish ya aku tahu tuh. Di anime-anime ada tuh di Wibu tuh kan. Iya kayak binatang-binatang lucu gitu. Nah, Tapi ya. udah jadi enam juga bos. Jadi Oke. takut kan? Jadi takut. Oke. Jadi tapi untuk sebagai transgender berarti body modifikasi kamu tuh minimal ya hitungannya ya. Iya, masih yang di inilah. Oke. Masih di batas kewajaran. Kalau pantat Ah, olahraga aja. Workout aja. Yo. Oh. Jadi Sama cuma- hormon tuh bisa mengisi volume yang kekosongan gitu loh, ngerti nggak? Tapi maksudnya secara natural. Iya, Bukan nah, disuntik anything. Suntik hormon dulu, baru ntar dia kayak volume yang kosong dia bisa ngisi gitu loh. Oh suntiknya di pantat langsung. Iya, intramuskular. Bisa di lengan, Di. bisa di paha, bisa di pantat. Oke, berarti kamu juga pakai itu juga. Iya, aku suntik sendiri.
bukan heroin. Ria amat bu. Iya, enggak aku pakai inilah dokter. Iya. Tapi itu juga. Dari obatnya pun juga dari Thailand. Right. Dan kita nggak yang sembarang suntik gitu, enggak. Right, I see. Alright, menarik. Dalam perjalanan kamu nih Mil, pushback apa aja sih yang kamu rasakan? Karena kan ini tentunya perjalanan transgenderism atau teman-teman LGBT pada umumnya ya. Kan dari agama-agama lain, kecuali agama Buddha ya. Karena di Thailand itu kan terkenal sekali menjadi budaya masyarakatnya. Bukan cuma sesuatu yang normal, tapi bahkan kalau nggak salah, tadi kita ada sempat ngobrol juga kayak, itu hal baik ya untuk kalau punya anak transgender atau gimana? Ya sebenarnya kepercayaan di Thailand sih yang aku dengar tuh kayak kalau punya anak transgender tuh berkah. Right. Gitu kayak ya keberuntungan di keluarga gitu loh. Iya. Yeah. Bisa menghasilkan apapun gitu lah. Ya itu kepercayaan masing-masing. Betul. Tapi itu kalau nggak salah memang ada aliran Buddha. Aku pernah ngobrol sama teman aku Bante Dirapuno. Dia bilang aliran Buddha itu kan ada yang 3 tuh utama, ada di yang asalnya Cina, yang Thailand, sama satu lagi tuh yang Nepal kalau nggak salah. Nah yang Thailand itu transgender itu menjadi bagian dari agamanya. Betul. Mungkin itu kali ya. Kamu nggak mau pindah agama ke sana? Tidak. Jadi Dewi loh kamu di sana. Mungkin jadi naga? Aku tidak mau. Tidak mau ya. Tidak mau. Tetap Nah, aku pengen ngomongin ini. Bagaimana kamu menemukan diri kamu di dalam iman keislaman kamu? Karena itu kan pasti bukan perjalanan yang mudah. Betul. Kayak gimana perjalanan kamu? Sampai detik ini aku masih sholat pakai sarung. Masih sholat pakai sarung. Jadi kamu. Tapi aku nggak sholat Jumat. Berarti kamu ya memeluk, embrace identitas kamu sebagai seorang wanita, tapi juga melakukan yang terbaik dengan yang kamu tahu. Aku masih berkomitmen dan masih sampai kamu. detik ini masih sholat dengan sarung. Kayak aku pribadi, aku tuh kayak gila keren ya. Di saat yang bersamaan aku pasti ngebayangin orang-orang banyak yang kayak apaan sih lu, malah mencemooh kayak kalau lu memang jangan mempermainkan agama ini, lu mendingan ganti agama aja, lu mendingan jadi itu udah pindah ke Thailand aja jadi Buddha aja sekalian. Sering dihujat gitu nggak? Sering dihujatnya mereka malah kayak ngomong kenapa sholatnya nggak pakai mukena? Oh enggak, aku tetap sholat ya pakai sarung dengan kita kembali ke kodratnya. Meninggal pun di Islam. Aku salah. Sarung berarti kamu mau sarung sayang. Beribadah dengan laki-laki ya? Laki-laki. Sorry. Pakai kaos, pakai sarung. Berarti kamu bukan tetap pakai mukena. Right, semua ibadah kamu secara laki-laki. Betul. Kenapa dan bukan wanita? Ya karena kalau di Islam itu semuanya itu akan kembali ke kodratnya masing-masing. Even udah meninggal, kita akan balik maupun udah fully cewek. Right. Dimanikahin dengan laki-laki, dikuburkannya dengan laki-laki. Berarti kalau maksudnya secara gendernya. Oke. Berarti kalau aku nanya kamu, do you feel like kamu itu cowok atau cewek? Kalau bagaimana kamu melihat gambaran diri kamu? Kalau to be honest, from my inside my heart, I'm a woman. Oke. Gini, woman itu kan tidak dilihat dari looks-nya. Iya. Tapi dari dalamnya dulu nih, hatinya perempuan gak? Hatinya. Lembutnya. Kalau udah punya hati dan merasa dia perempuan di dalam hati kecilnya, itu akan coming out sendiri. Oke. Dan ya bonusnya adalah kalau badannya mensupport, suaranya mensupport, ya udah itu bonus. Tapi harus dari dalam hati sendiri. Kalau cuman karena cantik tapi dalamnya masih yang kesana kesini, ya berarti lo bukan as a woman. I see. Masih as a guy. I see. Tapi kamu juga tetap embrace bahwa secara seks kamu yang terlahir itu adalah tetap laki-laki, dan dalam keimanan kamu adalah kamu beroperasi dengan dalam sebagai yang dilahirkan kamu laki-laki itu. Kamu juga mengakui dan mengembrace itu juga. Ya, aku mengakui itu. That's cool. Kayak apa ya? Aku berasa kamu tuh kayak real banget gitu loh, nggak delusional sama sekali. Jadi kayak sabar. Sehat. Transgender ini kayaknya sehat di mata saya. Gue baru pertama kali loh dengar transgender sehat. Emang ada transgender sakit ya? Nggak tahu, tapi kan banyak orang bilang gitu, Mil. Banyak orang yang bilang kayak
Enggak, LGBT itu penyakit. Iya kayak lo sakit. Lu sakit, penyakit. lu gara-gara trauma, lu gara-gara ini, lu delusional. Ya makanya itu delulu. Yang delulu itu yang itu yang di Bali. Oh iya. Enggak, sebenarnya itu kan yang aku bilang tadi, kenyamanan. I see. Gitu. Kita membuat nyaman seseorang itu kan bukan dari contoh. Kita nyaman sama diri kita dan misalkan aku sama sahabatku atau kakakku dan aku lebih prefer misalkan teman dibandingkan keluarga, misalkan ada yang gitu kan, orang-orang tuh beda-beda. Kok gue dapetin ini di dia tapi gue nggak dapetin perilaku ini di keluarga gue, contoh gitu. Iya. Tapi kalau aku merasa aku ya nyaman gitu, dimanapun aku nyaman karena aku tidak ada diskriminasi. Mungkin di awal iya, jujur iya. Right. Tapi sekarang udah enggak. Udah ngelewatin itu dan kamu udah berdamai dan udah menemukan ini peacefulnya aku peacefulnya, ya. Dan udah di accepted sama orang Indonesia dan mereka treat me as a woman also gitu. Jadi awesome. makanya kayak di Bali kayak dimanapun kayak mereka ya very open juga sama aku dan nggak ada hiding yang kayak takut nih ketemu enggak. Iya. And they treat you with respect ya. Ya very respect. Tapi kamu belum dapat banyak DM gitu gak sih kayak Kak thank you udah speak up, kamu jadi inspirasi. Oh banyak. Transgender Indonesia pastinya kan ya. That's awesome. Oke, aku pengen ngomongin topik yang seru banget nih, aku penasaran. Apa? Relationship. Aduh. Kenapa? Aduh, ini Virgo nih. Udah move on masalahnya. Oke. Kan ada orang yang berpendapat kayak gini. Ada orang yang berpendapat kayak kalau misalnya LGBT itu pasti kayak kehidupan seksnya tuh gila banget, nggak mungkin normal deh. Pasti kayak hyper, pasti kayak di luar nalar dan nggak sehat, red flag semua. Kita spill dikit dong, Kamilen, kehidupan relationship, seberapa banyak mantan, berapa sering ganti-ganti cowok, apakah kamu orang yang setia atau kamu selalu mencari-cari pasangan, main dating apps apa aja, Tinder, Grindr apalagi, banyak banget. Kita mau mulai dari mana? Jumlah mantan? Jumlah mantan yang official adalah 4. Serius, Milan? Yang pertama Libra 4 tahun, yang kedua Taurus, yang 2 tahun, yang ketiga itu 1 tahun Virgo, dan terakhir my ex fiance 1 tahun 6 bulan. Official, but I'm not fuck around. Thank you. Dia setia dan mahal, guys. Coba di statement yang tadi, I'm not fuck around. Ya. Berarti gue if I want, it's very easy. Ya. But I'm very picky, like you. I see. Leo kan? Yoi. Picky. Betul sih, gak salah. Kan karena ada orang yang, berarti balik lagi nih transgender paling sehat di Indonesia. Gimana ya? Ntar ada BPJS untuk transgender sehat. Diyakini sehat. Kan biasa orang mikirnya kalau LGBT itu kayak pokoknya kayak perilaku seksualnya nggak normal, nggak bisa dikontrol, nggak. Tapi kamu punya I have standard, I wanna live like a normal person. Iya. Oke. 4 hubungan ini ya. Berarti ini di luar yang tadi yang episode lalu cewek-cewek yang pacar tuh kan nggak dihitung ya. Ini setelah kamu udah coming out sebagai transgender dan lain-lain. 4-4-nya laki-laki. Straight guy. Straight guy. Yep. Dan really hate trans. Kamu evangelis ya? Tahu evangelis gak? Manohara. Sebentar. Gimana caranya kamu ngedate selama itu sama straight guys? Apakah kamu punya teknik untuk merubah straight guys menjadi? Tidak, aku tidak memaksa dia untuk sama aku. Tapi justru yang aku bilang tadi, balik lagi kenyamanan. Dan dia nge-treat aku as a woman. Oke. Gak ada salahnya. Dia nge-treat kamu sebagai woman. Yes. Jadi bagi dia. Dan dia udah accepted yang kayak ya udah lu cewek gitu. Kamu cewek cuma berbeda aja. Iya gitu dan kan? aku suka gitu, ngerti gak? Aku suka kamu unik gitu. Iya unik aja dan this is my first time dia bilang gitu. Right. Dan dia selalu bilang kayak this is my first time I'm gay katanya gitu. Terus aku bilang you're not gay. If you are gay, kamu masih sama yang bentuknya cowok, badannya six-pack dan masih yang kayak cowok banget. Karena aku looks-nya udah perempuan dan aku emang from the inside my heart I'm a woman and I treat you as a man yang dimana aku bisa jadi cewek yang dimana yang kamu mau juga gitu dan aku tahu apa yang kamu mau juga jadi special nasi goreng. Tapi 4-4-nya ini berarti kamu sebagai cewek tapi kamu tahu sumpah normal banget. Ini mantan-mantan aku normal banget. Tapi kamu menerima, kamu memberikan juga nggak?
pada Apanya? cowok-cowok straight ini Apanya? sebagai like a top, you know, cobain nih. Cuma sama aku kamu bisa, aku adalah wanita tapi aku ada bonusnya. Itu justru aku bilang mau coba paket yang combo. Enggak, mantan kamu gak ada yang bisa memberikan ini, hanya aku yang bisa combo Iya, lengkap. the one and only. Oke. Banyak di luar sana, Oke. tapi yang kayak aku hanya satu. Empat-empatnya mau dong combo. Iya, limited edition. Mantap. Royal apa? Iya, Mobil apa? lah ya namanya? maksudnya. Mobil apa? Rolls Royce. Iya, Rolls Royce. Gitu Oke, gue. oke. I see. Hampir fiance. Ya, Udah. yang terakhir. Dari tunangan. What happened? Kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Kalau ditanya what's happened-nya, kita tidak ada bilang kata untuk putus Oke. dari satu sama lain. Aku balik ke Jakarta itu dari Melbourne kemarin itu karena aku ada kerjaan Iya. dan dia tidak bolehin aku untuk pergi dari Australia. Karena dia bilang kayak at least you stay here until like 3 months. Oh ini bule nih. Ya. I see. Dan aku bilang kalau kayak gitu I cannot grow up in this relationship. I see. Bener dong? Iya. Dan jawaban dia apa? Aku beli tiket diam-diam. Oke. And then dia bilang don't book fucking your tickets. And then kayak ya udah gue udah beli karena gue mau ketemu keluarga gue mau kerja dibandingkan gue di sini bingung Yeah. dan gue harus nunggu sampai 3 tahun dapat visa yang bisa kita tinggal bareng. Oke. Dan gue nggak boleh keluar dari sini maksimal 3 bulan. Gue mau ngapain? Iya, for sure. Kerjaan gue, semua hidup gue, keluarga gue di Jakarta. Iya. Lo support, ya gue appreciate. Oke. Tapi di sisi lain gue nggak bisa ketergantungan sama lo. Controlling ya, iya. Karena I'm independent woman. Iya. Terus ya, enggak. Oh no. Akhirnya apa? Setelah kita debat, akhirnya aku udah pulang dianterin dia ke airport dan lain masih berhubungan. Setelah 1 bulan aku udah mulai sibuk dengan kerjaanku semua, back to reality. Dia ngomong kata-kata kasar dan habis itu silent treatment. Dan aku nanya, hubungan kita nih di mana? Iya. Nggak jawab. Panjang lebar, chat ibunya. Dia juga sama ibunya kurang berhubungan baik. Iya. Susah juga anaknya keras. Ya udah, akhirnya apa? Aku yang bilang kita putus. Oke. Tapi jujur, dia sekarang unblock Instagram aku. Dari semua, aku nggak pernah bisa akses ke dia. Aku selalu pakai lewat HP temanku. Dia sekarang unblock IG aku. Kalau menurut kamu tuh kenapa? Mau minta balik kali dia udah kangen kayak. Dapatnya abis itu McD, kangen dia paket lengkap. Katanya kan once you go black you can't go back. Kalau mungkin sama juga kali. Gue juga pernah bisikin dia. Always remember me. Remember me. Keinget tuh sampai kuping dalam-dalam. I see. Tapi pasti cowok yang kalau yang the first time gitu pasti nggak akan never Iya forget it. kan? Nggak akan bisa lupain. It's pasti sebuah sensasi yang berbeda. Iya dan suka gitu. Dan dia udah balik sama cewek udah 2 kali 4 kali lah. Nah lu kan sekali makan KFC susah. Tapi maunya KFC yang combo. Iya, Itu kan KFC yang biasa aja. Paket 1 kali ya. Mana 1 ya? Jadi 4 cowok ini 4-4-nya bule ini. Yang 3 Chinese. Yo. Aku suka Chinese. Kamu suka Chinese? Chinese lokal ya, lokal Chinese. Oke lah. Bule itu hanya ya kalau di Bali aja katanya. Oh, tiga-tiganya Chinese nih, kok pick nih. Nggak pick juga. Oh, mana? Nggak Kelapa ngucet ya, Gading. maksudnya nggak di pick juga. Chinese yang kayak Chinese banget atau Chinese Jaksel? Ada yang totok, ada yang modern. Oke, yang totok gimana? Ada yang ABC, Oke, American yang born ABC. Chinese. Oke, jadi Ada juga yang kayak Chinese Java. Oke. Ada juga yang Chinese totok Medan. Nah, kita coba yang itu dulu deh. Yang Medan nih. Ya, itu gimana itu mamanya? Best seller. Best seller gimana? Best seller gimana? Ya best seller. Oh, maksudnya best seller dalam arti kata Enak banget semuanya. buat dia, buat kamu. Buat aku juga. Oh, sure. Itu mantanku yang Libra 4 tahun yang aku gak bisa lupain. Oh, oke. Tapi dianya kayak
keluarga Cindo itu kan rumit banget Oh tuh. susah. Itu kita diskret. Pacarannya diskret. Oh diem-diem. Iya sampai kayak orang tua aku tahu nih gini gimana. Akhirnya Ketahuan gini. Aku udah terlalu sayang sama aku. Akhirnya aku bilang. Aku keluar dari. Terus tapi kadang orang tuanya itu maunya sesama Chinese. Ngerti gak? Maksudnya gini. Ya udah lo jangan sama dia tapi lo nikahnya sama cewek Chinese. Kan bisa kalau Kayaknya orang tua Cina tuh lebih mending anak gue nikah sesama Cina mau transgender gak apa-apa tapi Cina gitu kan. Bukan. Maksud aku bukan seperti itu, tapi konteksnya dia disuruh seperti itu. Ya. Cuma bukan sama trans. Ya, ngerti. Tapi kayak pasti nggak tahu. Aku nggak tahu yang lebih dipermasalahin mamanya adalah fakta bahwa kamu bukan Chinese atau fakta kamu trans gitu. Nah, mamanya tahu aku trans, tapi dia bilang kayak ya udah, maksudnya cari yang kita sesama Chinese karena kan. Tuh kan yang dimasalahin bukan transnya tapi Chinese-nya kan emang rasis di Cina. Tok dia kan tok. Enggak, dia karena totok banget. Jadi ya. benar-benar keluarga tuh strict banget gitu. Jadi pas aku ini kayak bingung gitu loh. Ya udah kita pacaran diskret sampai 4 tahun. Akhirnya dia juga bilang ke semuanya dia kayak fighting juga gitu. Sampai dia berantem besar sampai diusir juga sama keluarga itu. Tapi kayak susah banget. Kalau untuk Chinese culture ya. Susah. Tapi my ex yang terakhir itu Chinese culture loh. Itu apa? Dia Chinese Mongolian, Australian. Oh ABC nih. ABCD. Oh ABCD tinggal di? Yang Australia. Tinggalnya di Australia. Ya kalau yang satu di New York. I see, ABC asik. Oke. Oh berarti yang di Indonesia mantan kamu yang orang Indonesia cuma si Koko Cina ini? Sama yang di Jawa. Cina Jawa. Chinese mix. Malang. Jadi nggak terlalu inilah ya keluarganya nggak seribet Iya itu. gitu kayak Jawa. Oh, ya gitu. Surabaya. Oh Poto. Oke. Mantan terindah yang? Libra. Yang tadi itu si Koko Ci. Iya. Tinggalnya di Muara Karang kan? Bukan. Essence Dharma Wangsa. Wow. Tapi Toto banget masih. Oh Toto. Tapi tinggalnya di situ. Papa mamanya juga di situ. Papa mamanya di deket apa ya itu? Sunter. Oke, ya masih utara. Gitu. Tapi kamu main aplikasi nggak berarti? Kalau misalnya Dulu ya. Kalau transgender itu di mana sih mainnya? Kalau aku kan tahu kalau gay Grindr ada. Iya. Ya kan? Sebenarnya kita bisa main di mana aja. Cuman nggak, kalau Grindr kan only for gay. Iya. Tapi kalau misalkan yang kayak transgender kan kita bisa yang decide gendernya mau woman atau cewek aja. Iya Okay. gitu. Terus kamu pakai apa kayak Bumble, Tinder pernah, Bumble pernah. Ya udah experience kayak gitu pernah. Oke. Terus kayak kalau kamu main tuh kamu kasih tahu nggak? Pokoknya female di bio terus tulis nggak? Kadang aku di bio-nya cuma kasih lambang kupu-kupu. Itu kayak ada code-nya. Iya, dan aku kadang kalau misalnya nih kayak dia mau ketemu sama aku. Kasih tahu dulu. Do you know me before? I see. Terus apa nih? Oh, tell me about you gitu kan. I'm butterfly. What do you mean gitu? Apa nih butterfly? I'm a X-Men. X-Men. Mantan X-Men. Yo. Oh, you're superhero Bukan, katanya. iya. Kok jadi you're superhero? Polos sekali kamu nak. Sini diemut. Akhirnya dia nggak ngerti. Akhirnya aku bilang aja ya udah I'm a TS. Iya, masih bingung. Apa sih? Tell me more Iya, detail. iya. Blah blah blah. I'm a trans. Iya. Trans what? Transformer? Wah itu sudah kelewatan Nah, sih. masih nggak ini. Oh, I'm a transgender. Oh, okay. I'm okay with that. That's fine. Oh, iya. I'm very open. Oh. Tapi ada juga gini. Wow, really? Ya, nggak kelihatan. 1-2 hari hilang, muncul. Setelah aku pikir-pikir, Kayaknya butuh. iya. Dia jiwanya berkecamuk dulu nih. Tapi berarti rata-rata kurang. Pertama itu kayak ada ya kayak kode etis lah ya untuk ngejelasin, nggak Iya. menjebak gitu kan. Aku always honest karena Iya. Tapi ada juga yang kayak ya nipu banyak. udah cipok begitu. Wah, tapi udah terlanjur. Apa wah. Wah, hak. Jangan mana-mana lo udah gue kunci pintu. Ada juga yang gitu. Ada juga ya macam-macam lah beraneka ragam gitu. Okay. Cuman ya kalau aku Tapi I'm yang always jujur. Paling kelas gitu ya, paling. Dan ya kejujuran honest, membawa kebaikan open. soalnya. Betul. Nah dari semua yang kamu jujur dengan cara itu, berapa persen cowok-cowok di online application ini yang surprisingly okay with it? Ada yang shock banget, ada yang tiba-tiba di unmatch, tapi tiba-tiba pas ketemu in the real life kayak I saw you but
tapi lo udah unmatch gue gitu loh, tapi gue ngeliat lo langsung gitu. Ada nggak? Dia tuh gini, munafik. Gue lebih bilang orang-orang tuh munafik. Kayak aduh cakep nih, tapi nanti gue dibilangin apa sama temen gue. Iya, karena apa? Mereka tuh malu sama sosialnya. Kayak Iya. teman-temannya kayak, lu main sama Milen, lo main sama Trans gitu lah. Right. Ternyata mereka juga yang penasaran pada intinya. I see. Seperti itu. Tapi yang open minded juga banyak juga ya. Iya, sekarang kalau untuk sekarang iya. I see. Karena adanya edukasi itu, dan kita juga nggak pernah cari trouble, maupun banyak orang yang di luar sana yang mungkin Iya. make a trouble. Tapi untuk aku sih aku nggak mau. Alright. Tapi kayak trans itu punya society-nya sendiri nggak? Punya. Underground, nggak ketahuan atau udah mulai open sekarang? Hey, we're a group of trans and kita proud of it. Iya? That's awesome. Di sini kan belum ada pride gitu kan? Udah kalau di sini kan kita nggak bisa buat event, Pride Month. Kalau di luar event pun nggak boleh. Nggak boleh. Di Indonesia kan nggak boleh. Maksudnya kayak negara event Muslim. Private Pun Nggak bisa mungkin juga ya di sini bisa, tapi nggak too much. nggak too much ya, nggak boleh public. Ya kalau di Thailand kan, Yo, suka pergi-pergi itu nggak ikutin? aku nggak suka. Event-event gitu? Nggak suka. Oh gitu, kenapa? Aku respect aja, dan aku kayak membuat statement kayak Happy Pride Month, tapi aku nggak suka eventnya mendatangkan itu. That's cool. Gitu. Berarti kalau di keluarga kamu tuh kayak sekarang mereka tuh seperti apa sih ininya, kayak udah ini Milen, ini anak kita, kakak kita tercinta. Milen ini adalah dan ditreat sebagai wanita fully di keluarga besar. Udah nggak ada resistance nih, nggak ada penolakan. Udah gak ada penolakan. Dan mama kadang suka bercandain aku, kayak misalkan aku contoh yang aku tinggal di Australia kemarin sama my ex, kayak aduh gak enaknya jadi kayak maksudnya ya tunangan terus jadi cuci piring dan lain-lain. Kata nyokap ngomong gini, ya nikmatin, itulah jadi gak enaknya jadi ibu rumah tangga. My mom kayak ngomong gitu. So aku bilang kayak mbak mana gitu. Apa harapan kamu untuk Indonesia when it comes to penerimaan perspektif transgender, teman-teman LGBT dari kamu sendiri? Kalau aku sih lebih kayak memanusiakan manusia. I like that. Iya. Kita sama dalam hal itu. Lebih ke respecting, terus lebih menghargai satu sama lain. Dan juga maksudnya jangan judge orang itu hanya karena fisiknya dia berbeda. Right. Kadang pun orang normal pun yang fisiknya normal tapi attitude-nya jelek, lo juga bakal jelek. Benar. Tapi kalau yang udah beda tapi attitude-nya bagus, malah orang lebih respect itu. I love it. Aku percaya dari iman aku bahwa Tuhan itu first and foremost, yang paling penting untuk Tuhan itu adalah apa yang di dalam Hati. yang Betul. tidak terlihat. Tapi kita manusia kan selalu ngelihatnya dari luar. Makanya itu. Apa yang di luar, apa yang ini. Dan ngobrol sama kamu dalam 2 episode ini kita ngobrol dalam, karena kita belum pernah ngobrol dalam sebelumnya kan. Sehat, Mil. Kamu ngomong sehat nih, transgender sehat tuh aku bukan, jadi. bukan. You are an incredible person. Kamu adalah thank you manusia yang so luar much. biasa. Semua stigma yang aku dengar tentang transgender, kayak tadi aku udah bilang beberapa, bahwa pasti ada traumanya, ada ini, nggak sehat, ada mental sickness, nggak bisa memiliki kehidupan yang sehat, hubungan yang sehat, Gak ada masa depan. nggak ada masa depan, ini bentuk pelarian atau apa. Kayak nggak ketemu, ngobrolnya udah banyak. Aku merasa kamu terbuka dengan semua yang aku tanya. Nggak sehatnya masih belum ketemu. Jadi kayak you are just you. Ya maksudnya setiap dari kita pasti punya ketidaksehatan kita masing-masing. Betul. Aku punya red flag aku punya trauma aku punya problem aku, masalah aku. And kamu punya itu, tapi nggak jauh-jauh banget kayaknya. Kayaknya aku lebih problematik daripada kamu dengan kehidupan aku yang juga berbeda dan punya masalah yang berbeda. I don't see dengan ngobrol sama ini, dengan ini, ya memang berbeda dari luarnya. Dalamnya kayak sama aja kita. Cobain dulu. Bukan dalamnya itu yang benar-benar dalam, Mil, bukan yang setengah-setengah. Safe space, tempat yang aman. Iya, safe. Makanya di sini aman gara-gara ada yang ngeliatin dan ada rekaman. Jangan macam-macam loh. Pengen cobain pendeta kombo baru, jangan. Fantasi. Cari yang lain, cari. Aku kenalin teman-teman aku. Fantasi Pendeta yang lain. Fetishnya lagi satu ini. Oke, kita akan menutup dengan sebuah game. Kayaknya udah disiapin. Ada pertanyaan-pertanyaan atau apa gak sih? Oh, yang dari Google. Iya, coba.
Apa sih tadi? Jadi tim kita udah mempersiapkan beberapa, pas kita suruh cari tuh biasa kan kayak Miley Cyrus apa terus keluar tuh ininya. Mari kita lihat. Apa what do you got? Punya yang seru nggak? Ada 3 sih, mau Lempar aja, sebutin nanti akan gue bacain ulang. Aduh jelek nih pasti. Kalau oh enggak, ini yang baik-baik kok. yang Oke. baik-baik, yang kurang baik juga boleh nanti. Oke, dari yang ini dulu. Kadang kalau ngetik di Google suka keluar tuh Milen Ashanti. Itu maksudnya apa? Mungkin bisa dijelasin lagi. Tadi sih udah sempat ini ya, udah di-mention. Iya, kemarin di episode sebelumnya dibilang bahwa kamu bilang bahwa papi kamu itu adanya. Papa kok adik kakak I see. sama Bunda Shanti. Papa anak kedua, Shanti anak kelima. Tapi itu kalian ada kemiripan ya? Ada dari keluarga Mirip aku banget, yang paling mirip sama Bunda. Iya kan? Yes. Aku jadi penasaran. Siapa? Kamu pas cowok kayak gimana? Udah nggak jelek banget gitu ya? Masih disimpan nggak foto-foto lama? Masih. Atau udah kayak nggak itu masa lalu? Masih? Masih ada. Di Google masih ada. Itu buat apa, kayak kalau satu hari kamu mau balik lagi kayak bikin kayak gini gitu? Ini kali tato. Oh, dia tato. Kamu ada tato nggak by the way? Aku ada. Ada. Uh-uh. Apa tuh? Ya itu bukan kan? Semicolon, Yang artinya belum selesai nggak sih? mental health ya. Mental health, right? Oke. Ini 444 protection, right? Atau apa ya? Nggak tahu. Apa tuh protection kalau nggak salah. Tapi kalau tambah 222 lagi jadi anti Kristus kamu. 666 bilangnya kita anti Kristus gitu kan. Terus. Terus ada di sini love kecil. I see. Sama di sini Scorpion, Oke. my ex. Sama di sini surprise gitu. Welcome. Welcome home katanya. Oke, itu yang pertama. Yang lanjut. Oke, kadang kalau ngetik di Google juga Miley Cyrus umroh. Miley Cyrus umroh. Aku pernah umroh. Oh, kamu udah umroh? Aku pernah umroh. Ih. Waktu aku kelas 6 SD mau masuk ke 1 SMP. Oh. Aku tuh doa depan Ka'bah loh. Beda dikit sama Torik lah ya, di 2 bulan kamu tapi kan lumayan. Kelas berapa? Haji Torik. Haji Torik. Torik maaf ya. Canda. Oke. Baik di TikTok soalnya. Iya, FYP. semua komen apapun juga. Apapun Haji Torik. Kamu berarti kalau Torik 2 Aku belum- bulan kamu umur berapa? Aku nggak tahu umur berapa. Oke. Kelas berapa tapi? Itu kelas 6 SD mau ke kelas 1 SMP aku umrohnya. Udah naik haji. Itu Umroh. gara-gara kakeknya dari keluarga. Ya. Kalau mau umroh harus baca Al-Quran dan katam. Aku tuh katamin dulu tuh. Jadi semua sepupu-sepupu keponakan. Bentar, katam itu apa sih? Katam Al-Quran tuh jadi kayak kita selesaiin baca Hafalan. Al-Quran. Oh, baca. Sampai jus bukan jus ya? Ya, Jus kan surat-surat, jus-jus semua Ya semua dibaca. dibaca. Bukan dihafalin ya? Ada Baca ada aja dulu. gurunya datang. Oh. Per lembar. Kayak pendalaman gitu ya. Yes. Mempersiapkan. Ya, terus habis itu belajar, habis itu kalau udah selesai yang tamat langsung di approve umroh sama kakek. Berarti udah ya. Jadi waktu itu masih cowok. Oke. Tapi rencana ya kalau emang diizinkan, aku sih pengen banget umroh lagi. Rencana insya Allah. Cuma sama mama, aku ajak mama dan adikku. I see. Ini pertanyaan yang mungkin sensitif tapi aku penasaran. Kalau kamu sebagai transgender gitu boleh nggak? Atau ada kayak nggak boleh nih karena? Sebenarnya boleh, cuma asal rambut sama aku nggak pakai bulu mata pertama. Berarti harus kesana sebagai laki-laki. Bukan laki-laki, ya mostly ya. Aku Jadi harus pakai pakai peci, bukan nggak pakai peci. Kita di sana nggak peci pakai itu kan peci. Indonesia ya. Ketika kita mau ke Mekah, itu kita harus pakai baju ihram. Apa? Baju cowok. Apa namanya? Imron ya? Apaan? Imron. Tak Om Habib Jafar bentar kan. Bip. Mihram. Ihram. Oke. Jadi kalau kita ke Mekah Iya. dari Madinah, Iya. kita itu apa tadi? Ihram itu harus dipakai. Ihram itu khusus laki-laki. Baju cowok ya. Nggak Iya. boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai apapun, makeup, nggak boleh pakai kain Iya, aja. kain putih itu yang ada yang kayak- dililit-lilit. Tapi iya. kan maksudnya gini, saya kan memang mempunyai payudara ya. Nah, jadi Katanya di bebet. ya, jadi kayak Jadi, rata, nggak kelihatan. jadi katanya bisa datang asal itu ya dibebet, rambut dikuncir, nggak usah pakai bulu mata. Ya tapi kan tetap kan tulang-tulangnya ini gitu gimana? Gak fokus mereka, kamu kesana membatalkan Pasti kayak orang-orang. oh. Soalnya di sana kalau cewek, oh iya, Kalau cewek kan beda sama cowok. iya tertutup semua. Iya, kalau cowok kan Oke. takutnya pas
Oke, oh, tapi kalau melakukan itu boleh ya? Boleh. Oke, kalau kamu berarti kalau kayak ke masjid. Ke masjid sebenarnya aku boleh aja, cuman maksudnya gini, aku tidak mau membatalkan orang yang jadi pusat perhatian, aku jadi membatalkan dia. Batal 100 orang, dosanya lebih banyak dari pahalanya kamu kesana. Iya, maksudnya lebih baik menghindari itu, dan aku sholat di rumah aja. I gitu. see. Kan sama aja. Iya. Tuh. Yang penting kan niatnya kita kepada Tuhan. Betul. Oke, jadi udah umroh ya, keren. Yang ketiga, gas. Yang terakhir nih. Terakhir. Orang lumayan sering nyari ini. Miley Cyrus. Miley- Nama asli. Miley Cyrus nama asli udah dibilang tadi. Muhammad. Belum dibilang di sini tadi ya. Tadi diceritain ya. Hanya ya, Muhammad Milendaru Prakasa Samudro. Keren amat. Samudro itu luas, Ya, Prakasa samudra. itu kuat, Prakasa. Milen itu tahun milenium, dan Oh. Muhammad itu Nabi Muhammad. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Wow, keren sekali Miley Cyrus. Kalau kamu namanya siapa asli ya? Brian Shawarta aja. Keren Mil. Thank you so much for coming in. Aku udah merencanakan beberapa episode selanjutnya. Ada orang-orang, teman-teman dari perspektif Kristen, pendeta-pendeta. Kalau ini kan baru satu pendeta, pingin sama 2 pendeta nggak? Boleh. Podcast. Jadi sandwich. Tapi di tempat ini aja ya. Oke. Kita nggak Safe lanjut kemana-mana ya, di space. sini Kan aja. Safe Iya. space. Yang punya perspektif yang berbeda, karena kalau di Kristen tuh ada yang LGBT, anti LGBT banget, spektrum ya. Ada yang kalau tengah-tengah tuh bilangnya LGBT welcoming, artinya oke, kita terima orangnya tapi kita tidak terima perbuatannya. Betul. Ada lagi yang di kiri banget tuh, yang liberal tuh, yang LGBT affirming, yang bukan cuma kita terima orangnya tapi perlakuannya juga nggak apa-apa kok, karena Alkitabnya memang sama tapi cara penafsirannya berbeda. Extreme end. Kayaknya seru kalau kita ngobrol-ngobrol juga. But for this one, thank you so much. I pray the best for you, Mil. Thank you so much. Semoga udah diundang. semoga aku diundang ke pernikahannya nanti. Aku penasaran bakal Sama kamu? seru banget. Enggak. Sebentar, satu lagi. jangan sama aku. Kalau kamu menikah, secara catatan berarti kalau di Indonesia Aku di luar nikahnya, nggak di sini. Nggak bisa di sini Aku kan? nggak mau. Aku mau di luar. Nggak mau. Nggak mau. Oke. I love how sekali lagi ya, kamu tuh mengembrace diri kamu 100%, tapi kamu juga tidak membatasi diri kamu. Kamu seakan-akan bilang bahwa ya inilah aku, perjalanan hidupku, iman, spiritualitas, fisik, identitas, seksual identitas, dan belum selesai. Kalau satu hari ke bawah kemana, ya udah aku ikutin aja. Yeah, going with the flow. Ada satu patah kata untuk teman-teman yang mungkin berpikir berbeda dengan kamu, dan satu patah kata untuk teman-teman yang mungkin mereka hari ini adalah punya perjalanan seperti kamu dan mungkin takut speak up, kegundahan dalam hati dan lain-lain. Let's start yang pertama untuk teman-teman yang mungkin hari ini against kamu, nggak bener nih LGBT, transgender. Anything to say to them? No matter what you are, just be yourself. And selalu berbuat baik aja. Menurut aku itu aja sih. I love that. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Gak apa-apa kan? Ya. Dan lebih menghargai keberadaan siapapun itu. I love that. And mungkin buat teman-teman yang punya struggle itu, ada di dalam berkecamuk kayak kamu dulu, tapi gak berani come out, gak bingung. Kalau tipsnya dari aku sih adalah being confidence dan tunjukin kalau kamu bisa sukses. Karena kesuksesan itu tidak ada bisa orang yang akan menjatuhkanmu suatu saat nanti. That's awesome. Even kamu transgender. I love that. And kalau aku boleh nambah, siapapun kamu, siapapun lu, apapun identitas kamu, ketahuin selalu bahwa Tuhan sayang kamu. Tuhan menciptakan kamu dan dia tidak pernah salah menciptakan. Apakah kamu percaya kamu adalah ciptaannya atau anak-anaknya, dia gak pernah salah kok. Dia Tuhan, dia gak bisa membuat kesalahan. Kamu bukan kesalahan, kamu adalah kesayangan Tuhan. Tuhan sayang banget sama kamu. And that's from us, Miley Cyrus. Thank you so much for tuning in guys. Jangan lupa comment, subscribe, share, lakukan semuanya. And kita bakal ketemu lagi. Ini bukan yang terakhir bersama Miley Cyrus. Banyak Masih ada pertemuan selanjutnya kan? Okay. Thank you so much for the time. See you guys. Bye. Bye.